Iya Pak, dengar. Silakan Pak Herwan. Ya, izin untuk ini Pak, teaching sekarang. Oke. Selamat pagi teman-teman peserta PPG. Terima kasih kepada Bapak Kodrat yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan memulai peer teaching hari ini. Oke. Mulai sekarang saya mohon kerjasamanya dengan teman-teman sekalian sebagai siswa dan saya sebagai gurunya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Selamat pagi Guru. Pak Guru. Nah, kita akan belajar hari ini tentang ini ya. Saya share screen dulu. Kita akan belajar tentang ini tema apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah Pak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2 ya, keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, pembelajaran satu ini sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan Bapak Ketua Kelas, Mas Ketua Kelas, Pak Fajar, silakan dipimpin doanya. Saya Pak Guru. Mari teman-teman siap gerak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ketua kelas silakan kembali ke tempatnya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Pak Guru. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Tadi ada enggak yang tidak sahur? Ayo. Ada enggak yang tidak sahur? Sahur, Pak. Septi dia tidak puasa, Pak. Oh, tidak puasa. Kenapa? Itu Pak Belajar bohong, Pak. Oh, Fajar bohong. puasa setengah hari. Nah, Soalnya puasa dia itu suka tidak boleh. marah-marah, Pak. Jadi puasanya batal. Oh, ya. Oke, terima kasih ya. Walaupun kita puasa, kita tetap semangat dalam menjalani pelajaran hari ini. Oke, apakah kamu masih ingat tentang teks fiksi yang pelajaran sebelumnya? Masih ingat enggak? Masih, Pak. Lupa, Pak. Masih ya? Oke, coba Ibu VB bacakan itu yang ada di layar. Teks fiksi adalah? Iya, teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Itu, ya, Pak. Itu pengertiannya ya. Kemarin kita setelah belajar tentang materi teks fiksi, dan hari ini kita akan mempelajari salah satu jenis teks fiksi, yaitu cerita rakyat, yaitu legenda. Selain itu, kita akan juga mempelajari keunikan daerah Yogyakarta. Nah, di sini tujuan pembelajarannya untuk bahasa Indonesia itu sudah terlihat jelas ya. Kita akan mengamati keunikan suatu daerah dan dapat mengidentifikasikannya, nanti ya, menyebutkan daerahnya di mana. Yang kedua, membaca teks fiksi. Nah, di samping itu, dapat menuliskan tokoh-tokohnya itu siapa saja. Terus yang IPA itu mengamati gambar dan dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Dan yang satunya lagi, yang IPA, tujuan keduanya adalah melakukan percobaan tentang gaya. Untuk lebih jelasnya, lihat di sini. Itu
situ ada peta konsep ya. Itu pembelajaran 1. Kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Nah, ini fokusnya ke keunikan suatu daerah, tokoh teks fiksi. Sedangkan di IPA itu gaya dan percobaan. Oke, kita masuk ke yang pertama, keunikan suatu daerah. Lihat di sini, Ibu Septi. Ibu Septi tahu nggak? Ya, Ibu Septi tahu nggak? Itu tempat wisata Candi Prambanan ada di mana? Di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, betul. Terus, Bu Novi, tahu nggak? Itu Tugu Prambanan ada di mana? Tugu Prambanan di mana ya, Pak Guru? Tugu Prambanan, maaf, Tugu Yogyakarta. Ya. Oh, Tugu Yogyakarta. Ya, di Jogja, Ya. Pak Guru. Iya, di Jogja. Tepatnya itu berada di kota Jogja ya, di tengah-tengahnya, titik tengah kota Jogja ya ini. Nah, Ya. kalau Prambanan itu sebenarnya ada di daerah Yogyakarta sebagian, dan sebagian lagi ada di Jawa Tengah ya. Tapi lebih terkenalnya Prambanan itu Jogja, padahal enggak. Padahal itu Prambanan, Candi Prambanan itu kompleknya di Jawa Tengah dan di Jogja. Nah, oke. Pak Guru, coba ya, kamu kerjakan ini, ya. Kamu tulis ya. Ini Pak Guru bagikan LKPD-nya, LKPD 1. Tadi kan kamu sudah melihat ini. Nah, setelah melihat ini, kamu kerjakan LKPD. Nih, Pak Guru bagikan. Sudah dapat semuanya ya? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Silakan diisi, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, pre-memori. Oke, waktu sudah habis, dikumpulkan. Terima kasih atas pekerjaannya. Nah, sekarang adalah kita akan masuk ke teks fiksi, yaitu di legenda. Agar lebih jelas, ini pelajaran kemarin ya, teks fiksi itu dibagi dari cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, sampai drama. Nah, ini teks fiksi kita khusus ke cerita rakyat. Cerita rakyat itu sebenarnya ada 4, ada mite, sage, legenda, dan fabel. Tapi hari ini kita fokus ke legenda. Nah, legendanya adalah legenda Candi Prambanan. Kamu bisa lihat di buku yang sekarang kamu ada di yang sudah dipersiapkan tadi. Silakan dibaca ya. Itu pre-memori saja karena ini panjang sekali. Nah, setelah membaca, kita akan melihat videonya ini. Biasanya kan kamu yang suka video, ada yang tidak suka membaca. Nah, Pak Guru putar sebentar ini ya. Ya, jadi intinya yang namanya Bandung Bondowoso itu sebenarnya membela kerajaannya yang diserang ya. Setelah itu Bandung Bondowoso balas dendam, lalu pergi ke
Prambanan. Nah, ini ketika Bandung Bondowosonya ini ya memberikan syarat bahwa harus membuat candi dalam waktu 1 malam. Ya. Tapi yang namanya Roro Jombang itu curang. Akhirnya candinya gagal. Dan akhirnya Bandung Bondowoso itu menjadikan Roro Jonggrang itu patung sebagai arca yang ada di candi terakhir. Kamu sudah melihatnya tadi. Sekarang yang LKPD kedua, Pak Guru bagikan lagi. Nah, setelah kamu mengikuti tadi video, jawablah pertanyaan berikut. Nah, itu ada di LKPD. Apa judul cerita rakyat tersebut? Siapa nama tokohnya? Di manakah setting atau latarnya? Amanat atau nasihat apa yang kamu dapat dari cerita tersebut? Nah, ya, kemarin kita sudah berlatih ya tentang cerita kancil mencuri timun atau kancil dengan buaya. Ya, itu mirip seperti itu. Nah, kalau sudah, ya, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu peta konsep. Oh ya, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Nah, ya, terima kasih sudah mengumpulkan LKPD-nya. Nah, yang sekarang adalah jenis gaya berdasarkan kontak. Itu yang kemarin ya. Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar untuk menentukan pengertian gaya. Apakah sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Oh ya, sudah. Ya, ini gambar apa ya? Orang mendorong gerobak. Mendorong. Ya, apalagi? Gambar apa lagi? Candi, apa itu? Candi Prambanan. Sama orang nonton. Ya. Ya. Itu di belakangnya adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan. Yang di depannya itu ada orang yang mendorong dan menarik ke gerobak. Ya, gerobak sampah. Nah, kesimpulannya ketika didorong dan ditarik, gerobaknya bagaimana? Bergerak, Pak. Ada yang tahu? Bergerak. Tempat. Ya, Pindah tempat. Pindah tempat. betul, bergerak dan pindah tempat. Ya. Itu dinamakan gaya. Untuk lebih jelasnya, lihat di layar. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak itu disebut gaya. Gaya. Oke, setelah kamu melihat ini, kita akan melakukan percobaan. Percobaan tentang gaya. Kelompoknya dibagi dua, yaitu yang pertama, Ibu VB menjadi ketuanya yang seperti kemarin, dan Pak Fajar juga menjadi ketuanya seperti kemarin. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan ditata kursinya. Ditata kursinya dulu. Nah, dirapatkan menjadi persegi. Kalau sudah, nanti Pak Guru berikan instruksinya. Ya. Nanti masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2, kita akan melakukan percobaan yang paling mudah ya. Itu kamu nanti kelompok 1 mendorong kursi, kelompok 2 mendorong meja. Biar kita nanti tarik kesimpulannya sama-sama. Ya, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah sediakan benda. Bisa lemari, bisa meja, bisa sepeda, tapi kita di sini berhubung di kelas, adanya meja, ya meja, ada kursi ya kursi. Oke.
ketuanya silakan berdiri, lalu dorong ya meja, jangan keras-keras. Terus Iya Pak Guru. yang kelompok lainnya silakan mendorong kursi. Pre-memori. Siswa telah melakukan kegiatan ini ya. Nah, selanjutnya, ayo berlatih. Nah, setelah kamu melakukan percobaan tadi, ini Pak Guru bagikan lagi LKPD-nya. Kamu silahkan kerjakan bersama kelompokmu. Pak Guru kasih waktu 15 menit cukup? Cukup ya, 15 menit ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak Guru. Ya. Oke. Kalau sudah ya pre-memori. Nah, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan ya, kita ke kegiatan selanjutnya yaitu membuat laporan. Dari hasil tadi kita akan simpulkan bersama-sama hasil percobaannya. Laporan hasil percobaan. Ya. Nama percobaannya tadi apa ya? Ada yang tahu? Nama percobaannya apa? Nih, Pak Guru kasih lihat lagi di sini. Mendorong Percobaannya meja. adalah Gaya dapat menggerakkan benda. gaya dapat menggerakkan benda. Nah, tujuan percobaannya apa tadi? Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap pengaruh gaya terhadap benda. benda. Oke. Selanjutnya, alat dan bahannya apa tadi? Ayo, kelompok 1 tadi bahannya apa? Kursi. Meja. Kursi. Kelompok 2 bahannya apa? Kursi. Kursi. Terus, langkah kerjanya, tadi meja dan kursinya diapakan? Didorong Pak Guru. Dorong. Didorong, Pak. Oh, ya. Nah, didorong terus ditarik, ya. Hasil percobaannya bagaimana? Kalau kursi dan meja itu didorong, bagaimana? Dia bergeser Pak Bergerak. Guru. Bergerak Ya, Pak Guru. bergeser. Kalau didorong, gerakannya ke depan atau ke belakang? Ke depan. Ke Depan depan. Pak Guru. Ya, betul, ke depan. Kalau ditarik, ke Belakang. Ke belakang. ke belakang. Nah, tadi hasil percobaannya adalah berarti kalau didorong, benda itu bergerak depan. Kalau ditarik, benda itu ke belakang. Kesimpulannya, nah, tadi yang mempengaruhi gerakannya benda ya adalah Gaya. 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 Jadi Gaya. kesimpulannya adalah gaya dapat membuat benda Bergerak. Oke, sebelum Pak Guru bagikan tes terakhir, kita akan tarik kesimpulannya. Itu sebagai berikut. Kesimpulannya yang pertama adalah keunikan daerah Yogyakarta adalah 1, Tugu Yogyakarta berada di kota Yogyakarta. Yang kedua, Candi Prambanan berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tokoh cerita rakyatnya yaitu legenda Candi Prambanan adalah, ini ada banyak, tapi sebagian besar tadi kamu hanya bilang Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Ya betul, tokoh utamanya ada 2, Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Yang lainnya adalah tokoh pembantu. Dari hasil percobaan, yaitu gaya dapat menggerakkan benda. Oke, apakah ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, berarti kamu sudah paham semua. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan bagikan ini LKPD yang terakhir, yaitu tes sumatik untuk hari ini.
nanti dikerjakan 15 menit. Nanti Pak Guru sambil mengoreksi LKPD 1 sampai 4. Ya, demikian dari Pak Guru. Nanti setelah ini kamu pulangnya hati-hati, nyebrang sama penjaganya ya, jangan nyebrang sendiri karena jalanan sedang ramai. Dan harus sampai rumah dulu. Setelah sampai rumah, kamu izin sama orang tua. Kalau mau main ya main, ganti pakaian. Jangan sampai belum nyampe rumah, terus kamu langsung main. Oke. Hari ini selesai pelajarannya. Coba Pak Ketua, siapkan. Saya Pak Guru, semuanya siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat Selamat siang, Pak Guru.